to The Night Podcast. Kenalin, aku Yana Muzainaki sebagai host dan Najwa Putri sebagai narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nah guys, seperti yang aku udah bilang tadi, kita akan membuat sebuah video podcast tentang spiritual parenting. Let's go to help and enjoy this video. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tuh, pendapat kamu tentang spiritual parenting itu gimana sih? Kalau menurut aku, spiritual parenting adalah sebuah pola asuh yang harus diajarkan kepada anak, di mana Tuhan atau Allah itu berada di urutan tertinggi. Jadi segala aturan, hukuman, dan bahkan atau cara orang tua mengajar anak atau mendidik anaknya itu selalu mengikuti nilai-nilai spiritualitas. Nah, selain itu ada juga spiritual parenting menurut agama Islam, yaitu menjelaskan tentang pengasuhan yang digunakan oleh orang tua untuk mencakup bagaimana mereka membentuk sebuah akhlakul karimah terhadap anak-anaknya. Spiritual parenting dalam Islam ini mencakup upaya pembentukan iman, karakter, akhlak, dan juga moral kepada anak. Ya, pertanyaan yang kedua, dalam spiritual parenting menurut agama Islam terdapat aspek yang mencakup di dalamnya. Bagaimana menurut kamu tentang hal itu? Di dalam spiritual parenting dalam Islam terdapat beberapa aspek. Salah satunya itu ialah pendidikan akhlak dan sosial. Pendidikan akhlak dan sosial itu mencakup bagaimana orang tua mengajarkan akhlak kepada anaknya, mengajar atau mengajak anak untuk sopan santun kepada orang yang lebih tua, menanamkan adab yang baik kepada anak, serta orang tua harus berlaku adil kepada anaknya. Contohnya, dalam sekolah orang tua pasti mengupayakan yang terbaik itu buat anaknya. Jadi orang tua bakal masukin anaknya itu ke sekolah Islam. Contohnya itu kalau dalam TK itu TKIT atau ada RA. Nah, kalau misalnya di jenjang berikutnya itu ada SD, yaitu ada MI, MTS, dan MA. Pertanyaan yang ketiga, apa konsep spiritual parenting yang kamu ketahui? Konsep yang aku ketahui adalah orang tua harus memahami terlebih dahulu tentang spiritual parenting sebelum mengajarkan kepada anaknya, sehingga sang orang tua dapat memberi landasan yang berketuhanan. Dan orang tua harus mengajarkan kepada anaknya untuk selalu mengaitkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah terjadi karena Allah. Seperti kalau anak melihat sebuah buku gambar yang bertema tentang pemandangan, contohnya seperti gunung ataupun laut. Nah, di situ orang tua bisa memberitahu kepada anak kalau misalnya itu ialah ciptaan yang Allah cipta. Pertanyaan yang keempat, bagaimana menurut kamu tentang konsep dasar yang menghadirkan keberadaan Tuhan? Mengenai prinsip tersebut, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai calon orang tua nanti harus memberitahu kepada anak dan mengajarkan kepada anak bahwa apa yang kita lakukan akan selalu berkaitan dengan Tuhan. Menghadirkan keberadaan Tuhan itu dalam artian selalu menghadirkan Tuhan dalam hati, seperti bersyukur terhadap apa yang telah terjadi, dan jika merasakan kehadiran Tuhan, kita akan selalu berada di dalam jalan kebaikan dan dijauhi oleh jalan keburukan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana menurut kamu tentang menjadikan diri sebagai cerminan positif bagi anak? Menurut saya, menjadi cerminan positif itu sangat penting, tidak hanya untuk anak tetapi juga untuk orang lain. Sama pun halnya, menjadi cerminan positif bagi anak akan membawa anak ke jalan yang lebih positif atau jalan yang lebih benar gitu. Akan menjadikan anak pribadi yang lebih patuh, sopan dan santun, taat kepada orang tuanya. Dengan cara kita mencontohkan segala sesuatu yang bersikap positif, dan anak akan mengikuti dengan sendirinya. Nah guys, seperti yang sudah kita jelasin tadi tentang spiritual parenting itu adalah pola asuh yang menempatkan Tuhan pada urutan teratas, yang terutama kita diajarkan untuk selalu menghadirkan keberadaan Tuhan dimanapun, kapanpun kita berada. Aku rasa kita sudah harus mengakhiri perbicaraan kita pada kali ini. Senang bisa memberikan pengetahuan kami pada teman-teman.
Teman-teman semua, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kami ucap, saya Yana Muzayana Haki Dan saya Nazul Putri Dewasa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.